Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah wa Jalla yang maha kuasa, yang maha mengendalikan, yang telah mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita, dan tentu saja atas kemurahan, kemuliaannya, kemudian juga atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesempatan hidup, kesempatan untuk senantiasa memperbaiki akhlak, ilmu, kemudian juga amal ibadah. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan ini, salah satunya dengan menghadiri kajian ataupun juga thalabul ilmi meskipun secara daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia hingga akhir zaman, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita telah tiba di hari ke eh, 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 November 2023, bersama kajian Bumiku Mengaji di Kitabul Jami ya, atau kitab tentang adab. Di sini insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama tentang adab majelis. Adab bermajelis ini insya Allah akan disampaikan atau dibimbing oleh guru kita Al Ustaz Rizky Agung Rahmatullah LC Hafizahullah Ta'ala. Tanpa berpanjang lebar untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, kami persilahkan langsung kepada Ustazuna Rizky untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan akhwat, jemaah Bumiku Mengaji sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, kemudahan dan hidayah taufik darinya sehingga bisa kita lanjutkan kembali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman kelak. Baik para ikhwah dan akhwat, jamaah Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Kitabil Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas hadis yang keempat pada Kitabul Jami', maka pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan, kita masuk ke hadis yang kelima dari Kitabul Jami'. Kita masih di bab yang pertama, yaitu babul adab, bab yang berkaitan dengan adab. Hadis yang kelima ini bicara tentang adab dalam duduk di majelis. Ya, adab bermajelis yang dibawakan tema pada malam hari ini lebih tepatnya adab
dalam duduk di majelis, bagaimana kita apa namanya, bersikap dalam memilih tempat duduk dan seterusnya ya. Akan kita bacakan hadisnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maknanya adalah tidaklah seorang atau janganlah seorang di antara kalian menyuruh berdiri orang lainnya atau saudara lainnya dari tempat duduknya. Kemudian ia sendiri duduk di situ. Bukan tetapi berikanlah keluasan tempat serta kelapangan pada orang lain yang baru datang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim itu perintahnya lebih ditegaskan dengan lafaz la yuqiman rajul. Kalau di lafaz Imam Bukhari la yuqimur rajul. Tapi kalau di lafaz Imam Muslim la yuqiman rajul. Nun di akhir fiil mudhari'nya di situ namanya nun taukid. Nun yang memiliki makna penegasan. Jadi lebih tegaskan. Jadi lafaz dalam riwayat Imam Muslim ini lebih tegas. Karena ada nun taukid di situ. Nun yang memiliki makna penegasan. La yuqimanna. Janganlah, benar-benar jangan. Ya, salah seorang dari kalian menyuruh berdiri saudaranya dalam majelis. Seperti itu. Walakin tafassahu wa tawassau. Akan tetapi berikanlah keluasan, berlapang-lapanglah dalam tempat duduk, berikanlah keluasan untuk orang nanti yang akan datang setelahnya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wahakada fihil adab asy-syar'i. Di dalamnya, dalam hadis ini terkait makna adanya adab syar'i, adab yang disyariatkan. Al-insanu ma yuqimu akhahu min majlisihi. Seorang hendaknya tidaklah menyuruh saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya. La fil masjidi wala fi ghairil masjidi. Tidak di dalam masjid maupun di selain masjid. Li'annahu aghna minhu, dengan alasan misalkan dia seperti itu karena dia merasa lebih kaya dari orang tersebut, lebih banyak harta daripada orang tersebut sehingga kedudukannya lebih mulia, dia memandang kedudukannya lebih mulia. Au li'annahu arfa'a minhu 'indan nasi au li ghairi, atau dia merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lain. Misalkan dia merasa saya punya jabatan di tempat saya punya jabatan di kantor, seorang manajer, ada kajian di tempat kerjanya, ada kajian di kantornya, dia datang belakangan, tapi karena dia merasa dia punya jabatan, dia berhak untuk untuk menempati tempat duduk dimanapun yang dia inginkan, meskipun di situ sudah ada orang. Akhirnya dia menyuruh orang yang ada di situ, di tempat yang dia inginkan untuk berdiri, pindah agar dia bisa duduk di situ. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, la yuqimur rajulur rajulan. Kalau dalam lafaz Imam Muslim lebih tegas, la yuqiman rajulur rajul. Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya untuk berdiri min majlisihi, dari tempat duduknya. Bal yantahi haitsu yantahil majlis, fala yuqimu ahadan. Akan tetapi seharusnya dia duduk di mana tempat terakhir majelis itu berhenti. Maksudnya dalam satu majelis, misalkan majelisnya barisan, bentuknya barisan. Saf pertama sudah terisi, saf kedua sudah terisi, saf tiga sudah terisi. Kemudian masih ada sisa ruang di saf yang keempat. Ya, masih ada beberapa yang bisa diduduki. Nah, itulah yang hendaknya diisi. Ya. Jangan dia maju ke saf pertama, orang yang ada di situ untuk berdiri, ya, sehingga dia bisa duduk di situ. Enggak. Tapi idza dakhala
yantahi haitsu yantahil majlis. Dia hendaknya duduk di mana majelis itu terakhir ada yang kosong. Fala yuqimu ahadan. Jangan menyuruh seorang pun untuk berdiri. Idza dakhala yantahi ila tarafis saffi. Ketika dia masuk, maka dia ambil tempat yang ada di ujung saf. Misalkan yang kosong ada di ujung saf, ya dia ambil di situ. Atau misalkan safnya sudah penuh semua, berarti dia mulai saf baru. Kalau misalkan duduknya bentuknya saf, ya kan? Kalau misalkan safnya penuh, satu, dua, tiga penuh, yang empat belum dimulai, ya udah dia mulai orang pertama yang duduk di saf keempat. Atau misalkan saf keempatnya sudah mulai penuh bagian tengahnya, sisa bagian ujung, maka dia duduk di situ. Au ila saddil furjati in kana furat, atau dia mengisi celah jika di sana ada celah. Fala yuqimu ahadat, maka hendaklah jangan menyuruh orang lain untuk berdiri. Wa fil majlisi yantahi haitsu tahal julus, dan dalam majelis juga sama, dalam halakoh misalkan dia mengambil tempat di mana terakhir tempat itu ada. Maksudnya di mana paling akhir, bagian paling akhir ada. Kalau dia datangnya terlambat, majelis sudah dimulai, sudah banyak orang yang duduk, berarti dia mengambil tempat yang belakang. Ya, karena kebanyakan orang kan mengambil tempat yang depan terlebih dahulu. Kecuali memang penuhnya di belakang. Penuh yang di belakang, yang depan masih ada yang kosong, ya silahkan ambil. Ya kan? Jadi seperti dikatakan mu'alif, sandil furjah. Ya. Isi yang kosong, ingkana hunafurat. Kalau saja di sana ada celah. Dia jadi sufil mahal lil farid. Hendaknya ia duduk di tempat yang kosong. Wala yuqimu ahadat. Dan tidaklah orang lain untuk berdiri. Ya. Makanya hadis ini dikuatkan oleh hadis yang serupa. Banyak ya hadis serupa yang memiliki bunyi atau lafadz yang mirip dengan hadis ini. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Jabir bin Sumqah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantaqi. Salah seorang dari kami duduk di mana tempat yang ada sisanya. Ya, jadi enggak apa namanya, enggak ngerebut, enggak ambil hak orang lain. Duduk di tempat yang tersisa. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian hadis ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ini ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Wa idza qilan syuzu fanshuzu. Dan apabila dia katakan berdiri kamu, maka berdirilah. Maksudnya ketika memang ada keperluan ya yang mendesak, ada orang yang memang lebih berhak ya, secara syar'i duduk di tempat tersebut, maka tidak mengapa untuk mendahulukan orang tersebut untuk duduk di depan. Misalkan contohnya dalam sebuah majelis ada orang yang mungkin pendengarannya kurang, ya, dia datang terlambat sehingga dia mendapat bagian tempat yang belakang. Maka ketika ini pada saat ini apa namanya, seorang yang membawa acara tersebut bisa untuk meminta tolong ya dengan cara yang baik untuk orang yang di depan, memberi tempat duduknya untuk orang yang tadi datang terlambat yang dalam keadaan pulih ya, agar dia bisa lebih mudah. Ini udur syar'i ya. Kalau misalkan dikatakan kamu bangun, tolong bantu saudaramu itu bisa duduk di sini, itu tidak mengapa. Karena ini udur syar'i. Kalau tidak ada alasan apa-apa, seperti yang dikatakan tadi, hanya karena dia merasa dia banyak harta sehingga dia merasa diri dia daripada orang lain, atau dia merasa jabatannya lebih tinggi dari orang lain sehingga dia merasa saya lebih berhak untuk duduk di sini dibandingkan karyawan-karyawan saya, ya saya lebih berhak duduk di sini dibandingkan orang miskin yang cuma pemulung misalkan ikut majelis juga. Ini tidak dibenarkan karena tidak ada uzur syar'i di sana. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi
mengatakan qauluhu ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum, dan ayat tadi, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah kalian, niscaya Allah akan lapangkan kalian. Ini adalah eh, apa namanya? Minbab jazaul ihsan, apa? Minbab jazaul amal bijinsihi. Ya, balasan amalan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita berbuat baik, maka niscaya akan datang kebaikan untuk kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah balasan untuk perbuatan yang baik adalah kebaikan yang serupa. Ya, di sini Allah mengatakan fafsahu yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah kamu, maka niscaya Allah akan lapangkan untuk apa yang Allah lapangkan untuk orang yang telah melapangkan tempat duduk. Maksudnya Al-Imam Al-Qurtubi tadi mengatakan fi kuburikum. Ya, Allah akan melapangkan untuk dirinya dalam kuburnya dia. Wakila fi kulubikum, dan ada dalam riwayat lain dikatakan fi kulubikum. Allah akan melapangkan hati kalian. Hati kalian menjadi lapang. Maksudnya hati menjadi lapang lebih mudah untuk menerima kebenaran, dan Allah akan lebih menjaga orang tersebut dari perbuatan keburukan. Itu maksudnya hati lapang, mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, karena hatinya dilapangkan oleh Allah. Ya. Waqila yuwassa'u alaikum fid dunya wal akhirah. Dan juga dikatakan, ada yang mengatakan juga yuwassa'u alaikum fid dunya wal akhirah. Akan Allah lapangkan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Akan Allah lapangkan segala urusan, Allah mudahkan segala urusan kalian, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Ini balasan kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Dan sebenarnya banyak ya hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antara juga kan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Rasulullah SAW bersabda, punya Allah itu dalam naungan seorang hamba selama hamba tersebut dalam naungan saudaranya. Maksudnya ketika seorang membantu saudaranya dalam urusan membantu saudaranya, maka pada saat itu Allah pun akan senantiasa membantu urusan kita. Jadi al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalannya. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, maka Allah akan ganjar itu juga dengan keburukan. Kan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Nah, tentu Allah maha adil dan maha bijaksana. Jika seorang hambanya melakukan perbuatan yang baik, ya, maka akan bernilai pahala, akan dinilai kebaikan di sisi Allah. Apabila seorang hamba melakukan keburukan dan kejahatan, perbuatan dosa, maksiat, maka tentu Allah akan ganjar balasan yang setimpal. Kemudian penulis rahimahullah dilanjutkan mengatakan, lakin lau atharahu ahadun isaran tatibu nafsahu bihi fala ba'sa. Akan tetapi jika orang tersebut berdiri karena atas dasar mengutamakan orang yang baru datang, tatibu nafsahu bihi fala ba'sa, dengan sukarela, ya, dengan hati yang lapang. Dia berdiri memang bukan karena disuruh berdiri, ya, entah sama orang lain atau dengan yang siapa. Ya, dia berdiri memang ingin berdiri, ingin mengutamakan apa namanya orang lain, bisa lebih situ. Fala baksa, maka tidak mengapa. Kata Syekh bin Baz rahimahullah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yaqbalul ithar. Akan tetapi di sini Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini, ya, Ibnu Umar sebagai perawi hadis ini layak balul isar. Beliau tidak menerima al-isar. Al-isar itu perbuatan mengutamakan sesuatu untuk orang lain daripada dirinya sendiri. Dia sudah duduk di situ, namun ketika dia lihat ada orang yang mungkin dia rasa lebih berhak, ya, untuk duduk di situ daripada dirinya, nah dia mengutamakan orang tersebut. Jadi dia berdiri agar orang itu bisa duduk di tempat. Ini al-isar. Dan ini berlaku untuk segala aspek, ya, segala hal. Mengutamakan orang lain untuk kebaikan dibandingkan dirinya sendiri. Mendapatkan sesuatu, ya, maksudnya seperti itu. Ya.
Ibnu Umar la yaqbalul isar. Umar radhiyallahu anhu tidak menerima perbuatan al-isar tadi. Wa kana yakhsha anna alladhi atharahu mustahyan lam tatib lahu nafsuhu. Beliau radhiyallahu anhu khawatir, takut bahwasanya orang yang mengutamakan dirinya tadi, ya mengutamakan sesuatu untuk dirinya, itu mustahyan, didasari karena rasa malu. Lam tatib lahu nafsuhu, bukan karena dasar sukarela. Hanya karena dia malu, dia merasa nggak enak, gitu. Dia merasa nggak enak, dia merasa malu, dia merasa nggak berhak untuk duduk di sini. Padahal sebenarnya nggak masalah, gitu. Jadi bukan karena dasar dia sukarela, tapi karena dasar dia malu. Jadi di sini dikhawatirkan oleh Ibnu Umar. Faida qama lahu ahadun lam yajlis makanahu tawarru'an minhu radhiyallahu. Apabila salah seorang berdiri, hendaknya jangan mengambil tempatnya atas dasar tawarru, dengan sifat tawarru. Tawarru itu menjaga diri, ya, menjaga diri dari hal-hal yang buruk, ya. Dalam hal ini kan tadi, ya, kita menjaga diri kita khawatir, ya, seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau khawatir bahwa orang yang mengutamakan dirinya agar bisa duduk itu bukan karena sukarela, bukan karena memang ingin mengutamakan, tapi karena dasar malu, ya, merasa dirinya nggak berhak. Padahal kita, mau siapapun kita, ya, status kita sebagai seorang hamba itu sama saja, ya, nggak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mau presiden, mau rakyat sipil, ya, mau dia seorang direktur, mau seorang karyawan biasa, dia kepala sekolah, mau dia seorang murid, guru, itu sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Khawatirkan seperti itu, ya, ketika ada orang yang berdiri ingin memberikan kita tempat duduk, dikhawatirkan dia merasa dirinya lebih rendah daripada kita, padahal itu tidak dibenarkan, ya. Perbuatan seperti ini tidaklah boleh, ya. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih rendah dari manusia lain. Allah ciptakan kita semuanya sama, ya. Kita hanya bisa merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita tidak boleh bersikap merendah kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, ya. Karena merendah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merendah kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, ini secara tidak langsung kita berarti membuat tandingan, membuat tandingan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah ciptakan kita semuanya sama, ya. Allah ciptakan kita semuanya sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kalian dari rupa kalian ataupun dari banyaknya harta kalian. Dan ini masuk ke segala aspek duniawi. Ini masuk ke segala aspek duniawi. Kita tidak boleh memandang diri kita lebih rendah, ya, secara derajat sesama makhluk, maksudnya secara derajat sesama makhluk dibandingkan manusia yang lain. Karena kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qama lahu ahadun lam yajlis maka nahu tawarru'an. Tadi, ya, seorang berdiri maka jangan duduk di situ. Ini perbuatan yang lebih baik, ya. Tawarru'an sebagai sikap kehati-hatian, menjaga diri. Namun ketika memang ingin duduk, ya tidak masalah, tidak mengapa, karena tidak dilarang, karena tidak dilarang. Ini hanya anjuran, yang sifatnya ini adalah anjuran, yang bukan larangan. Ini sifatnya anjuran, bukan larangan. Ini sebagai bentuk kehati-hatian kita, karena ini perkara hati. Kita nggak tahu niat orang itu apa. Ya. Kita sebagai seorang manusia, ketika melihat seseorang melakukan perbuatan, maka pada dasarnya yang kita lihat itu hanya zahirnya saja, kan. Batinnya kita nggak tahu. Apa yang dia inginkan kita nggak tahu. Apa yang dia niatkan nggak tahu. Kita lihat orang bersedekah. Secara zahir kita lihat baik. Dia bersedekah, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Namun kita nggak tahu hatinya bagaimana. Apakah dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin ada terselip dalam hatinya, dalam niatnya agar bisa dilihat orang lain, agar bisa dikatakan dia orang yang baik. Jadi, kita nggak tahu. Ketika orang berdiri dari majelisnya, bangun untuk kita, kalau secara zahir niatnya bagus, perbuatannya baik, ya, mengutamakan orang lain, agar bisa mendapatkan apa namanya, kebaikan. Akan tetapi kita nggak tahu urusan hatinya bagaimana. Maka sikap kita adalah tawadhu, jaga
impian, karena kita nggak tahu urusan hati manusia. Namun ini sifatnya sekali lagi adalah anjuran, bukan larangan secara mutlak. Karena tugas kita sebagai manusia bukan untuk menilai niat. Yang menilai niat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang hanya satu-satunya mengetahui niat seorang. Kita tidak bisa menilai niat, maka sifatnya adalah anjuran dan bukan pelarangan secara mutlak. Namun untuk menyuruh orang berdiri dari majelis ini sifatnya adalah haram. Ya, ini sifatnya haram mutlak. Kenapa? Kita lihat di sini lafadz hadisnya adalah la yuqimur rajulun rajulan. Atau dalam riwayat lain tadi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim la yuqiman rajulun rajulan. Ini ada kata larangan, ada lafadz nafyu atau nahyu, pelarangan, la, huruf lam, artinya jangan, artinya larangan, janganlah kamu. Ya. Sementara dalam kaidah usul fikih dikatakan an-nahyu yufidu tahrim. Larangan itu memiliki makna pengharaman selagi tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna makruh. Ya. Dan di sini tidak ada dalilnya yang memalingkan hukumnya menjadi makruh, maka kita ambil hukum kaidah asal yaitu pelarangan memiliki makna pengharaman. Karena lafadznya jelas, pelarangan janganlah. Apalagi dalam lafadz Imam Muslim tadi ditambah nun taukid. Ya. Ada penegasan lagi ditambah. Sudah ada larangan, ditambah ada penegasan. Ini makin jelas menunjukkan bahwa hukum seorang yang memerintahkan atau yang menyuruh saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya dan dia mengambil tempatnya itu ini tidak boleh. Ya. Seorang yang melakukannya akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu akan mendapatkan dosa. Ya, kita tahu perbuatan haram adalah ketika seorang melakukannya, maka Allah akan memberikan dosa untuk. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan, فَإِذَا قَامَ لَكَ أَحَدٌ فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَوَرَّعَ عَنْهُ. Apabila salah seorang berdiri untukmu, maka hendaknya kamu bersikap hati-hati darinya, tidak mengambil tempat duduknya. Mithla fa'ala bin Umar radhiyallahu anhu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Illa idza arafta syai'an wadihan. Kecuali engkau mengetahui dengan pasti. Engkau bisa mengetahui dengan pasti sesuatu yang jelas. Ya. Bisa tahu pasti. Memang udah kita kenal dekat sahabat karib yang insya Allah kita memang nggak 100% tahu hatinya, tapi biasanya dengan kebiasaan kita, karena kita sudah dekat dengan dia dan dia biasa terbuka dengan kita gitu misalnya, dan kita pun biasa terbuka dengan dia. Kita tahu dia berdiri ini bukan karena merasa dirinya nggak berhak, tapi karena memang ingin memberikan kepada kita. Wa annahu antoyi nafsin, dan hal itu didasari dari uh, hati yang tulus. Wa an mahabbatin laka, dan atas dasar kecintaannya terhadapmu. Wa an takdirin laka, dan atas dasar kehormatannya untukmu, ya menghormati kita. Misalkan usianya dia memang lebih kecil daripada kita, ya, orang yang lebih muda dan kita mungkin usianya lebih lebih senior dibanding dia. Ini apa namanya alasan yang syar'i. Karena Rasulullah SAW sabda liwakir sogi rukum kabi rukum. Hendaknya anak kecil dari kita, anak-anak kecil dari kita, orang-orang muda dari kita itu mengutama apa? Menghormati, menghormati orang-orang tua di antara kita. Laisa minna man lam yuwakir sogir, man lam yuwakir kabirona walayarham sogirona. Adalah dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, ya kan? Ini udzur syar'i. Ya. Fala mani', kata penulis, fala mani'. Tidak ada alasan, tidak ada penghalang. Boleh-boleh saja, silakan saja. Jika memang kita tahu pasti, ya tadi ya dengan syarat kita memang tahu pasti dia orang yang kita kenal dekat, ya, dan kita tahu niatnya dia memang mungkin mengutamakan kita karena kita lebih tua dibandingkan dia, maka ini tidak mengapa kita duduk. Ya, maka anjuran tadi yang mengatakan, tadi kita katakan agar tidak mengambil tempat duduknya, ini nggak berlaku lagi. Ya, karena kita sudah ada kepastian. Walaupun mungkin pastinya itu nggak 100% ya, karena memang kita
urusan hati atau niat seorang, tapi melalui dengan kebiasaan. Ya. Melalui kebiasaan ini tidak mengambil tempat duduknya jika ada yang berdiri mengutamakan dari kita. Ya. Karena apa namanya, dalam hadis lain, kita bawakan hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bihi. Apabila salah seorang kalian itu berdiri dari tempat duduknya di suatu majelis, tsumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat duduknya, fahuwa ahaqqun bihi, maka dia adalah orang yang paling berhak dengan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, jadi ketika dalam sebuah majelis, kalau tadi orang yang berdiri itu dia bangun karena memang ingin memberikan tempat duduknya untuk kita. Ya, ini maka tidak mengapa untuk kita mengambilnya. Dalam keadaan kita tahu yakin memang dia berdiri bukan karena rasa tidak sukarela, tidak dengan lapang hati, atau dia karena rasa malu, gitu, tidak berhak itu di depan, maka tidak mengapa kalau tidak didasari dengan perasaan seperti ini, kita bisa yakin. Namun berbeda halnya jika seorang berdiri dari majelisnya dengan niat bukan untuk memberikan duduk orang lain, tapi mungkin dia ada uzur syar'i, dia ada hajat, dia harus ke tempat lain dulu gitu. Misalkan seorang yang sedang dalam majelis, dia punya hajat untuk ke kamar kecil, ya, untuk menunaikan hajatnya, jadi dia berdiri dari majelisnya dengan niat untuk nanti dia kembali ke situ. Ya. Maka kata Rasulullah, idza qama ahadukum min majlisin, apabila salah seorang kalian berdiri dari majelis, summa raja'a ilaihi, kemudian dia kembali, ya, fahuwa ahaqqun bihi, maka dia lebih berhak untuk duduk di tempatnya lagi. Jadi ketika seorang berdiri, tempatnya kosong, ya kan? Ketika dia kembali, maka dia lebih berhak untuk duduk di situ. Meskipun misalkan ketika dia bangun, dia meninggalkan tempatnya, kemudian diisi oleh orang lain, mungkin yang belakangnya maju, atau mungkin ada orang yang baru datang mengisi tempat duduknya, kemudian orang tadi datang lagi, kembali lagi di situ, maka orang yang tadi itu berhak untuk mengusir orang yang duduk di tempatnya. Ya, berdasarkan hadis ini, fahu ahakun bihi, ya, maka dia orang yang paling berhak atas tempat tersebut. Ya. Karena lafadz dalam majelis ini, ya, ini lafadznya am, ya, lafadznya umum. Ya. Kemudian dikatakan oleh para ulama, fannasu fil mubah kulluhum sawa. Ya. Maka manusia dalam perkara yang mudah, manusia dalam perkara yang mubah itu semuanya sama. Manusia dalam perkara yang mubah semuanya sama. Faman sabaqo ila syai'in istahaqqahu. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkan hal itu. Wa man istahaqqa syai'an fa akhadha minhu bighairi haqqin fa huwa ghasbun wal ghasbu haram. Dan barang siapa yang mengambil hak orang lain, ya, dengan tanpa didasari alasan yang dibenarkan, maka ini termasuk dalam perkara gosok, ya. Dan gosok itu diharamkan dalam syariat kita. Jadi dalam segala sesuatu, hukum asalnya segala yang mubah itu pemanfaatan yang umum mubah. Contohnya ini kan majelis, tempat duduk dalam suatu tempat, misalkan majelis dalam masjid, majelis dalam aula, misalkan majelis dalam kelas, misalkan, ya, ini kan tempat duduknya umum, ya. Siapa yang hadir di situ, dia berhak untuk ambil tempat duduknya, ya. Pemanfaatannya umum, maka hukumnya adalah mubah. Dan setiap yang mubah itu adalah yang paling dahulu yang datang, yang paling berhak untuk mendapatkan tempatnya, ya. Dan barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan tanpa didasari sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, maka dia gosok. Dan gosok itu diharamkan dalam kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Beliau mendefinisikan gosok yaitu merampas hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.
Ini gosok, ya. Dia merampas hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian para hadirin, teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini sebenarnya bisa juga kita terapkan dalam segala aspek ya. Berarti bisa juga untuk halnya misalkan dalam sholat 5 waktu, ya, terutama untuk yang laki-laki ya. Karena sering juga kita dapati ya, terutama yang laki-laki, kita bisa sering lihat ketika iqamah sudah dikumandangkan, sholat sudah ditegakkan, ketika kaum muslimin sudah mulai mengisi saf-saf yang ada di masjid, ya, mungkin perempuan juga bisa di jamaah sendiri ya di masjid khusus gitu kan, atau mungkin di lantai khusus lantai 2 gitu misalkan ikut jamaah sholat. Itu terkadang ada oknum ya, 1 atau 2 orang yang dia kadang uh, mengatur saf gitu, menentukan siapa yang berhak di depan, siapa yang berhak di belakang. Kadang ketika melihat ada orang yang mungkin lebih tinggi derajatnya dari dia, dari segi harta, dari segi keilmuan misalnya, ya seorang habib misalnya, seorang ulama gitu, seorang ustadz. Ini lebih didahulukan di depan, ustadz di depan, antum nggak usah di depan, antum di belakang. Ditarik gitu, disuruh pindah. Ini termasuk dari perkara yang tidak dibenarkan. Ini masuk dalam larangan hadis ini. La yuki rajulun rajula. Maknanya seorang tidak menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Ini juga berlaku dalam hal ini, ya dalam hal sholat. Ketika seorang sudah mengisi tempatnya dan dia memang lebih dahulu berada di situ, kemudian diperintahkan untuk orang itu pergi tukar tempat, ya agar orang lain bisa mengisi. Ini sama masuk dalam pelarangan hadis ini. Dan larangan di sini maknanya adalah haram. Ini nggak dibenarkan. Jadi sikap kita seharusnya adalah tidak mementingkan, ya, tidak mengutamakan orang ya untuk bisa maju ke tempat yang sudah ditempati oleh orang lain. Ataupun biasanya anak-anak, anak remaja mungkin misalkan usia SMP, usia SMA, ada bapak-bapak yang lebih senior di belakangnya. Walaupun memang dari segi syari, dari segi syari, anaknya mengutamakan yang menghormati yang lebih tua ya. Namun ketika dia tidak ingin ya tidak masalah. Ya, dia ingin ada di saf situ, ya ini nggak masalah untuk dia. Karena tidak harus, ya kan? Karena tidak sebuah keharusan. Namun diperintahkan untuk dia, ya diambil tempatnya. Kamu nak, jangan di situ. Ini tukar sama bapak ini di depan. Ini nggak dibenarkan. Ya. Barang siapa yang datang duluan di situ, ketika kaidah tadi ya kan, sesuatu yang berubah itu barang siapa yang lebih dahulu dapat di situ, maka dia lebih berhak. Ya. Kecuali memang jika anaknya misalkan anak-anak balita, ya anak yang belum mencapai usia balik, ya. Atau mungkin anak-anak yang masih di bawah umur yang memang kita lihat biasanya anak ini bercanda buat keributan dalam masjid. Ya udah nggak usah di depan, kamu nanti bercanda, kamu di belakang aja. Biar kita yang dewasa yang di depan. Ini nggak apa-apa, alasannya syar'i. Tapi kalau anak-anak yang sudah masuk remaja, biasanya anak remaja ini kalau sholat itu ya sudah tertib gitu, sudah bagus karena dia sudah paham dengan kewajibannya. Ya, ini sudah paham dengan kewajibannya, dia posisinya sama dengan kita yang dewasa. Antara dia yang remaja sama dengan orang yang dewasa karena dia sudah punya kewajiban. Ini juga dibenarkan. Jadi pelarangan ini juga masuk dalam penerapan uh, sholat 5 waktu. Ya. Karena dalam kaidah fikih disebutkan hakun nasi biha man sabaqa ilaika. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, hakun nas biha man sabaqa ilaika. Yang lebih berhak mendapatkan tempat adalah yang lebih dulu. Dinukil dari kitab Syarah Mumti' jilid 5 halaman 90. Tapi kalau mau kita kembali ke hadis yang tadi, yang punya idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari majelis, kemudian dia kembali maka dia yang lebih berhak. Biasanya kan memang apalagi di lingkungan pesantren ya,
saya pengalaman di lingkungan pesantren, biasanya kita kalau mau sholat 5 waktu itu, anak-anak itu berebut saf depan. Ya Masya Allah ya, lingkungan pesantren, semangat dalam ibadahnya ini sangat tinggi. Saf depan itu memang diperebutkan. Sampai-sampai kadang ada sebagian itu orang, ya dia meletakkan barang milik dia, atau mungkin mungkin di majelis kita secara umum juga mungkin ada ya. Biasa anak lihat juga kalau di majelis-majelis di masjid itu, kalau majelis besar, ya kadang dia meletakkan barang di situ. Ya, entah pecinya diletakkan, atau mungkin sandaran tempat dia nanti bersandar ditempatkan di situ. Ini menandakan ini sih udah saya booking. Ya, ini udah saya booking, udah saya pesan tempat ini, nggak boleh diduduki oleh orang lain. Ya. Ini nggak dibenarkan karena dia datang untuk ditinggalin. Ya, karena dia datang bukan untuk duduk di situ, tapi hanya untuk apa ya namanya? Mengambil tempat. Ya. Kemudian dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkannya juga nggak tahu alasannya dia apa. Dia nyantai lagi di kamarnya, di asramanya kalau anak pesantren. Atau mungkin untuk orang dewasa dalam majelis misalkan, dia tempat di situ, kemudian dia pergi lagi, dia santai lagi di luar, sing ngobrol lagi di luar. Alasannya tidak syar'i. Ya. Artinya dia datang hanya untuk membooking, kalau bahasa kita ngebooking ya, ngebooking tempat dengan meletakkan barang, ini juga tidak dibenarkan. Ya, walaupun memang secara logika kita lihat dia datang lebih dahulu, tapi dia datang hanya tempat, hanya barangnya saja, fisiknya nggak ada. Ini fisiknya nggak ada, ini maka nggak berhak bagi dia untuk seperti itu. Ini nggak boleh, ini booking-bookingan ini nggak boleh. Ya, ataupun misalkan seorang yang sudah biasa sholat, saya biasa sholat di soft satu pojok kanan. Nanti ketika ada orang yang datang di situ, sholat mengambil tempat soft satu pojok kanan, diusir dengan alasan ini saya biasa sholat di sini, udah kebiasaan saya yang lebih berhak, ini nggak dibenarkan. Ya, entah itu melalui kebiasaan orang, ya, entah itu melalui peletakan barang milik dia. Ya, selagi dia belum datang ke situ, belum menghadirkan fisiknya, belum menghadirkan jiwanya dan raganya ya, untuk menempati tempat itu, orang lain bisa berhak duduk di situ. Maka pengecualian di sini adalah ketika orang yang memang sudah benar-benar duduk di situ dalam kurun waktu mungkin yang agak lama. Ya, seorang sudah duduk di situ yang memang dia duduknya niat memang sudah ingin bermajelis, atau dia niat duduk memang ingin menunggu waktu sholat datang. Dia sengaja datang di awal waktu supaya bisa mendapatkan tempat terbaik yaitu di depan. Dia memang niatnya awalnya untuk menunggu sholat atau memang untuk datang awal dalam majelis. Ya, kemudian tadi ya, ada hajah yang membuat dia mengharuskan dia untuk keluar. Mungkin dia harus ke toilet atau mungkin wudhunya batal, dia harus keluar wudhu lagi. Ketika dia meninggalkan tempatnya, dia meletakkan barangnya, misalkan pecinya ditinggalin, kalau santri itu biasa pecinya ditinggalin. Atau mungkin kalau kita biasa letakin buku kita atau alat tulis kita di situ. Izin mau ke toilet dulu, wudhu lagi gitu, wudhu saya batal. Maka ini kita berhak untuk mengambil kembali tempat kita. Karena kita sudah hadir di situ dengan raga kita. Dan kita juga sudah hadir dengan niat kita. Ya, beda dengan yang tadi, dia cuma hadir niatnya aja. Dia cuma niatin dong, saya mau duduk di sini. Ya, tapi jiwanya nggak ada, jiwanya kemana nggak tahu. Pergi lagi dia cuma hadirkan barang. Ini juga nggak berlaku. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Utsaimin, ahakun nasi biha man sabaqa ilai. Yang lebih berhak yang mendapatkan tempat adalah yang lebih dulu. Penerapan kaidah ini, penerapan kaidah ini adalah jika datang misalkan yang pertama tadi sudah kita sebutkan, jika datang anak kecil lebih dahulu di saf pertama atau mendapati suatu tempat di Raudhah misalkan di Masjid Nabawi ya, karena Masjid Nabawi di Raudhah itu kan biasanya rebutan ya untuk bisa datang ya, maka tidak boleh yang datang telat untuk mengusirnya. Jadi sudah kita sampaikan ya, mau siapapun yang ada di saf pertama, yang mau dia anak kecil, mau dia orang biasa, itu orang yang nggak berilmu mungkin, atau orang yang baru sekali datang ke masjid. Dan selagi dia di saf satu, dia sudah datang dulu di situ, dan dia lebih berhak di situ. Nggak boleh kita untuk punya pindah tempat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh bagi seorang muslim sengaja memblok, ya, membuat tempat, suatu tempat di masjid, dan mengklaim bahwa itu adalah tempat yang menjadi kebiasaan ia sholat. Jika ia telat dan tempat tersebut sudah ditempati yang lainnya, maka yang lebih dulu datang itulah yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Ya, ini kaidah yang diambil dari penerapan ya. Ini penerapan dari kaidah yang kita baca.
tadi dan sudah dijelaskan juga tadi yang sebelum. Kemudian di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil juga adalah di antara adab dalam bermajelis adalah duduk di tempat yang terakhir kita dapat. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwasanya kita hendaknya duduk di tempat terakhir. Ya, kalau kita datang belakangan, ya, di mana ada tempat kosong ya kita duduk di situ. Jangan kita merampas orang lain ataupun misalkan dalam sholat lima waktu di masjid kalau kita datang mana saf yang kosong, saf satu penuh, saf dua penuh, saf tiga penuh, maka kita penuhi saf yang tepat. Jangan kita nyuruh orang untuk pergi kita ambil tempat. Kalau yang di pojok kosong, kita penuhi yang pojok. Kalau di bagian tengah yang kosong, ya kita penuhi tengah. Ataupun misalkan nggak ada saf lagi, ya kita berarti orang pertama yang mulai safnya. Nanti akan diisi lagi oleh orang yang datang setelah. Kemudian yang ketiga, kemudian faedah selanjutnya boleh jika seseorang melihat masih ada celah yang kosong. Ia meminta untuk dirapatkan supaya ada peluang untuk duduk di tempat yang kosong tadi selama tidak mengganggu yang lain. Jadi ketika kita memang melihat safnya, misalnya dalam sholat safnya kayaknya kurang rapat ini, maksudnya masih bisa dirapatkan lagi, masih bisa kalau kanan dan kirinya mereka masih saling rapat, kita bisa masuk di tengah, nyempil itu istilahnya. Kalau kita nyempil, masih muat lah nyempil dan gak mudorotin orang ya, dengan perhitungan dengan nyempilnya kita ini gak buat orang ini sempit, tapi memang sebenarnya masih ada celah gitu. Ini kita lihat kakinya masih belum begitu rapat, kita bisa minta tolong dengan baik, Tuan maaf bisa saya masuk di sini, pasti dia nanti ngasih itu. Atau dalam sebuah majelis misalkan kita lihat orang duduk di dalam majelis dan kita rasa ini masih muat nih kalau saya duduk di sini, dia bisa masih agak maju ke depan dan yang di belakangnya masih bisa agak mundur ke belakang sedikit atau geser kanan kiri sedikit. Bisa kan kita minta tolong dengan baik-baik, Afwan, akhi, ya saya mau duduk di sini, bisa geser sedikit, dengan catatan ya, dengan nyempilnya kita ini ya, dengan masuknya kita ke tempat yang kosong ini tidak membuat mudarat pada orang lain, ya. Tidak membuat sempit ya. Karena kan tadi dikatakan dalam hadis walakin tafassahu wa tawassau, ya, dianjurkan juga untuk kita untuk melapangkan tempat duduk agar yang lain bisa mengisi ya. Nggak boleh nyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Tapi kalau kita minta baik-baik agar orang lain bisa saling melapangkan, ya ini yang lebih bagus. Ya, saling apa namanya bantu membantu ya, tolong menolong dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan waat ya. Dan orang lain bisa sama-sama menikmati tempat yang bagus yaitu misalkan bagian depan kan yang lebih enak bisa terdengar ya, biar sama-sama kita bisa menikmati ya. Jangan sengaja duduknya dilebar-lebarin, duduknya sengaja dibuat kakinya lebar agar orang lain sengaja ya biarin saya nggak mau terlalu sempit-sempit banget, atau dia sengaja kakinya selonjor, ini kan mengganggu orang tentunya ya. Karena kita diperintahkan tafassahu wa tawassahu, ya berlapang-lapanglah, berluas-luaslah dalam hadis. Atau kan misalkan kita bawa sengaja ke masjid untuk sholat lima waktu jamaah, sengaja bawa sejadah yang lebar ya, kita gelar itu sejadah ya kan, orang kan segan untuk injak sejadah kita ya kan, biasanya orang itu segan untuk injak sejadah kita, sengaja buat yang lebar biar orang lain nggak mepet ya, ini nggak dianjurkan, ini tidak dibenarkan ya. Nah, kita bawa memang jika ingin bawa sejadah bawa yang secukupnya ya, agar orang lain bisa merapat kepada kita, agar bisa lebih banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari duduk atau berdiri atau sholat di tempat yang lebih depan. Wallahu alam bisawab, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya maaf. Mungkin silakan jika ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan dari ikhwan semuanya, kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik ya Ustazana, Masya Allah. Begitu detail, begitu jelas, adab-adab dalam Islam yang sangat bermanfaat sekali. Bahkan kemuliaan Islam melalui hadis-hadis Nabi tentang adab eh, majelis ini juga diterapkan oleh orang-orang non-Muslim sekalipun di sekolah-sekolah mereka. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Dan kita wajib bersyukur atas nikmat agama yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Masya Allah. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki sesi dua, yakni sesi tanya jawab.
Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, yang ingin bertanya secara interaktif atau bertanya langsung dengan Ustazona Agung, kami persilahkan untuk mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu di unmute atau diaktifkan mikrofonnya. Ataupun juga pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di chatbox Zoom meeting ini. Kami persilahkan jemaah yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya, Ustaz? Ya, kalau ada yang bertanya ya mungkin bisa ditutup aja. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kesimpulan pada malam hari ini kami persilakan, Ustaz. Baik, kesimpulannya mungkin dari anak adalah ya kita sebagai seorang muslim jaga adab-adab yang memang diperintahkan uh, syariat Islam yang indah ini untuk menjadi seorang yang berperan yang baik. Ya, kita menerapkan adab dalam segala aspek yang ada. Ya, bahkan Islam mengajarkan adab detail sekali ya dalam yang sekecil ini. Hal yang sangat kecil mungkin yang banyak orang yang lalai ya luput tidak sadar. Makanya jangan uh, menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Ini kan sebenarnya kalau dari logika kita manusia pun ya ini tidak dibenarkan. Ya, seorang mengambil sesuatu yang memang sudah dia datang dahulu untuk mendapatkan tempat tersebut. Namun Islam dengan syariatnya yang rahmatan lil alamin cakup segala aspek, segala ruang lingkup ya zaman ruang lingkup waktu dan zaman, ruang lingkup waktu dan tempat. Ya, hal yang detail seperti ini pun sebenarnya diatur. Logika manusia pun berpikir itu tidak baik dan syariat pun dukungnya dengan memberikan dalilnya. Ya, ini loh memang ada pengharamannya. Ya, pedoman kita mengatakan ya, pedoman kita kan kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah ya, hadis-hadis dari Rasulullah. Ya, pedoman kita mengatakan memang ini tidak boleh. Dan kita bisa saling menjaga atau menghormati adab apa-apa hak ya hak yang terkait dengan urusan orang lain. Itu saja mungkin dari anak Kanzai. Silakan kalau Baik, bisa dibantu. baik, baik. Masya Allah, syukur jazakallah khairan kepada Ustazona Rizky Agung rahmatullah LC Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini, melanjutkan kembali Kitab Al-Jami Emin Bulughul Maram di edisi membahas tentang adab bermajelis. Kami aturkan banyak terima kasih kepada Ustazona Agung yang telah berkesempatan menyempatkan untuk hadir dan juga berbagi ilmu kepada kita semua. Tak lupa pula kami aturkan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan usia, kesehatan, waktu dan tentu saja ilmu yang baru saja kita pelajari. Jazakumullahu khairan. Akhir kalam, marilah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu wa jazakumullah khairan.